Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah pelayanan ini dari awal hingga akhir. Roh Kudus, Engkau yang ambil alih, Engkau yang ambil kendali. Yang berbeban berat ada kelegaan, yang sakit ada kesembuhan, yang tidak ada jalan keluar, yang putus asa ada pengharapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat terjadi di tengah-tengah kami. Amin, amin, amin. Shalom semuanya. Ada Ibu Wirawati, ada Ibu Evi Lampus. Shalom, shalom semuanya. Mari Bapak Ibu kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Kami bawa korban pujian ya. Shalom Kakak Orlando, Kakak Neti, semuanya. Ibu Linda, shalom. Sebentar ya. Saya punya internet lagi terganggu sebentar. Saya, Bapak Ibu semua, tidak ada gangguan ya. Siaran saya mudah-mudahan tidak ada gangguan. Internet saya agak sedikit bermasalah. Amankah? Oh puji Tuhan. Kalau begitu oke. Kita pakai yang lain internetnya sebentar. Kalau begitu, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Sebentar ya. Internetnya terganggu sebentar ya. Harusnya sudah oke sekarang. Mudah-mudahan sudah oke ya internetnya. Ya, puji Tuhan. Sebentar ya Bapak Ibu. This is Oke. Mari kita naikkan pujian ini ya. Sebentar ya Bapak Ibu, dari tadi bermasalah. Terima kasih untuk kesabarannya. Internetnya terganggu terus ya, sebentar ya. Sebentar.
Oke, mari kita naikkan pujian ini ya. Kami bawa pujian Ke dalam rumah Tuhan, kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. 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 Korban pujian dan syukur. Korban pujian dan syukur. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. 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 Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. 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 Korban pujian dan syukur. Korban pujian dan syukur. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini, hendak memuji nama-Mu, hendak mengucap syukur kepadamu karena kebaikan-Mu. Oke, mari kita kembali memuji Tuhan, Bapak Ibu. Kita naikkan pujian. Ingat akan nama Yesus. Ada yang familiar dengan lagu ini? Ini kayaknya lagu lama sekali ya, tetapi saya percaya akan memberkati kita semua. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Tinggallah namanya, pengharapan dunia.
kita di dalam Tuhan. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja, kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang bakal. Surga surga yang bakal. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tibalah saatnya bagi kita semua saat ini untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang ambil alih pelayanan ini, Engkau yang menaruh setiap kata-katamu itu di bibir mulut hambamu, karena hambamu ini tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Dan Roh Kudus, urapilah setiap kami dengan urapan barumu. Buka mata hati kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom, ada Kakak An, Kakak Lumbiuseni, Ibu Esther, Shalom, Ibu Yuspin, ya, Kakak Rafael Chan, Kakak San, Kakak Albertin, ya, Kakak Cakrawala Eyewear itu namanya Ibu Albertin, betul kan? Ya, oke. Saat ini kita mau kembali belajar tentang sebetulnya topik besar kita itu sebetulnya bukan takut akan Tuhan, tetapi payungnya itu ya di atas itu adalah roh hikmat, adalah hikmat Tuhan, ya kan? Cuman hikmat Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dengan takut akan Tuhan. Nah, kita semua sudah tahu bahwa kita ini kepengen menjadi orang yang berhikmat. Sama seperti Raja Salomo, bukan? Siapa di sini yang kepengen menjadi orang yang berhikmat? Dipenuhi oleh roh hikmat. Masih ingat? Saya pernah share bahwa hikmat itu adalah salah satu daripada roh Allah. Oke, Bapak Ibu bisa bantu tap-tap layar. Saya cari dulu musik. Sebentar ya. Ya, jadi takut akan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Maksud saya, hikmat itu tidak bisa dipisahkan dengan takut akan Tuhan. Dan kita sudah belajar apa itu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah salah satu pribadi Allah sendiri, roh Allah, ya. Dan kita sudah belajar seperti apa sih orang yang takut akan Tuhan dan apa sih upah orang yang takut akan Tuhan. Dan pagi hari ini kita belajar kembali teladan-teladan raja-raja Yehuda, orang-orang yang takut akan Tuhan dan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu kalau suara saya hilang timbul ya. Mohon maaf karena tidurnya masih itu ya berantakan gitu ya. Oke, kemarin kita sampai kepada Raja Yoas, bagaimana Raja Yoas itu
meninggalkan Tuhan ya, karena dia sekali lagi karena dia salah bergaul. Dia mendengarkan nasihat-nasihat orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Nah, makanya kemarin kita sampai kepada 2 Tawarik 24 ayat 20, bagaimana Zakaria berkata kepada Raja Yoas ya, seperti ini di 2 Tawarik 24 ayat 20. Mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Saya masih mau menekankan mengenai hal ini ya. Bapak Ibu, siapa di antara kita yang mau beruntung, bukan? Kalau kita mau beruntung, kita mau sama-sama belajar untuk hidup taat kepada firman Tuhan. Dikatakan seperti ini, oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, ia pun meninggalkan kamu. Nah Bapak Ibu, seringkali kita berpikir kalau ninggalin Tuhan itu ya, ninggalin Tuhan itu sama sekali gak beribadah lagi sama Tuhan gitu ya. Kita ini gak ke gereja lagi, itu namanya ninggalin Tuhan. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, ketika kita itu menolak firman Tuhan, kita menolak untuk taat kepada firman Tuhan, kita memilih untuk dipimpin oleh cara kita sendiri, oleh hikmat kita sendiri dibandingkan kita taat sama firman Tuhan, sebetulnya kita itu sudah meninggalkan Tuhan, karena Tuhan itu adalah pribadi yang menjelma dari firman ya kan. Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang menjelma daripada firman. Nah, kalau kita meninggalkan perintah-perintahnya, menolak firman-Nya, kita itu sesungguhnya sedang meninggalkan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, tidak beruntung orang-orang yang meninggalkan Tuhan itu, orang-orang yang melanggar perintah-perintah Tuhan itu, mereka adalah orang-orang yang tidak beruntung. Ya, karena saya perhatikan 90% mungkin ya masalah daripada umat Tuhan adalah masalah yang dibuat sendiri. Maksud saya kenapa dibuat sendiri? Ya karena mereka memilih jalan-jalannya sendiri, mengandalkan cara mereka sendiri, kekuatan mereka sendiri, pikiran mereka sendiri, hikmat mereka sendiri. Mereka memilih untuk memuaskan nafsu mereka sendiri sehingga mereka terjerumus dalam satu penderitaan ke penderitaan yang lain. Bukan begitu? Ya contoh hal yang kecil, contoh prakteknya ya. Teori itu harus ada contoh praktek. Nah misalnya ketika ya hal yang sederhana lah, masalah rumah tangga lah ya. Ketika misalnya suamimu marah ya, apa responmu itu apa? Apakah balik marah gitu ya, emosi ya. Nah, apa yang terjadi kalau engkau balik emosi, engkau balik ngamuk gitu, marah? Maka akan ada perpecahan, perang dunia gitu. Perang dunia di dalam rumah tangga ya kan. Tapi kalau kita sebagai istri atau sebagai suami ya, memilih untuk ya benar Kakak Orlando ya, saya baca komentar, menerima upah dari pola hidup kita yang salah di masa lalu. Nah itu kata-kata yang bijaksana, itu betul sekali ya Kak Orlando. Ya kalau misalnya kita sebagai istri atau suami memilih untuk mengalah ya kan, tidak semua argumen itu harus kita menangkan Bapak Ibu. Ya ada saatnya, ada kalanya ketika kita diam, itu sebetulnya kita sedang mundur satu langkah untuk menang. Ya kan, jadi tidak semua argumen harus deserve our attention. Maksudnya tidak semua argumen itu layak untuk kita menangkan. Ya ada waktu-waktunya dimana lebih baik kita diam. Diam itu emas ya. Ada waktunya lebih baik bagi kita untuk menunjukkan kasih kita.
Ya, lewat perkataan-perkataan yang baik, yang positif ya. Ketika kita disakiti gitu ya, hati ini mau berespon, mau ngamuk gitu ya. Tetapi kita memilih untuk respon dengan kata-kata yang positif. Karena segala sesuatu yang keluar dari lidah bibir kita itu sesungguhnya keluar dari isi hati kita. Kalau hati kita itu jahat, kata firman Tuhan, maka yang keluar itu yang kotor, yang jahat. Tetapi ketika hati kita ini penuh dengan anugerah Tuhan, penuh dengan kebaikan, maka apa yang terjadi? Walaupun nih orang itu ya nyakitin kita, panah api si jahat dari jauh ya, sihir ya. Iya Bapak Ibu, kita ini berada di tengah-tengah dunia di mana ada sihir. Iya, ada roh-roh jahat, kuasa-kuasa jahat yang hendak menjerumuskan, membinasakan umat Tuhan ya Bapak Ibu. Kalau saya pernah sharekan bagaimana kelompok ya, ada satu kelompok doa ya, ketika dia hendak berdoa, berperang untuk pekerjaan Tuhan ya, di Uganda itu masih ingat ya. Maka apa yang terjadi? Kesaksian dari mantan dukun yang sudah bertobat, mereka itu disuruh sama Lucifer untuk menyerang kelompok doa ini ya. Mereka juga berdoa sama seperti kita berdoa gitu ya, berkelompok. Mereka juga berdoa dan mereka mengeluarkan, mengirim mantra-mantranya. Mantra-mantranya yang bisa lewat perpecahan, lewat sakit hati. Nah, makanya kenapa Bapak Ibu kita itu harus sungguh-sungguh menjaga hati kita. Apapun, kalau kita menjaga hati kita, nanti ya saya kapan-kapan share tentang peperangan rohani. Saya rasa sebelum puasa, topik puasa, harusnya saya membahas dulu tentang senjata rohani ya kan. Kalau Bapak Ibu mau peperangan rohani tanpa engkau mengerti tentang senjata rohani, kau babak belur. Ya kan, babak belur menjadi mainannya si jahat, ya kan? Ayo tulis di komentar, mau topik puasa dulu nanti setelah topik takut akan Tuhan atau topik senjata rohani. Ayo, karena saya banyak sekali yang nanya, ajarin dong cara puasa seperti apa, ajarin cara puasa seperti apa. Ayo, ada yang mau puasa, ada yang mau senjata rohani. Senjata rohani Bu, iya. Ya kan kalau kita nggak paham, ya nggak paham mengenai hal-hal dasar seperti ini, bagaimana si jahat menyerang dan seperti apa yang harus kita lakukan untuk melindungi diri kita. Kita pasti babak belur kayak saya dulu ya, waktu awal Tuhan suruh saya puasa nih. Saya nggak paham karena gak ada yang ngajarin ya kan. Karena belum ada yang ngajarin, jadi ya begitulah. Oke, kita lanjut dulu ya. Kalau nggak selesai-selesai nih topik takut akan Tuhan ini ya. Perhatikan, kalau balik lagi ya tadi ke kesaksian saya. Bukan kesaksian saya, maksud saya ke contoh yang tadi saya kasih ya. Kalau saja, andai saja nih Bapak Ibu yang berumah tangga, andai saja engkau memilih untuk menyalipkan keinginan dagingmu ya, untuk marah. Tetapi engkau memilih untuk tunduk sama firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa sih? Kasih ya kan? Kasihilah musuhmu, bahkan kasihilah, berkatilah orang yang mengutuki kamu. Itu kan firman Tuhan, bukan? Ketika engkau memilih untuk taat sama firman Tuhan, mungkin suamimu itu ya bisa tertegun-tegun, apa yang terjadi dengan istriku gitu. Yang biasanya meledak-ledak marah, kok diam saja gitu ya. Nah, suamimu juga akan yang tadinya emosional gitu ya, dengan kata-katamu yang ngademin, dia juga akan langsung emosinya, termometernya ya langsung turun ya kan? Ya kan? Jadi sebetulnya ya istri-istri, suamimu itu ya sebetulnya ada di dalam kendalimu ya kan?
Tergantung Anda, bagaimana Anda mengendalikan, membawa rumah tanggamu. Kemana engkau mau membawa rumah tanggamu? Apakah engkau mau membawa rumah tanggamu, keluargamu kepada pimpinan Allah yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita, bahkan anak-anakmu itu ya kan meneladani engkau. Anak-anakmu pasti akan respect kepadamu, ya kan? Ya, benar kakak, Ibu Albertine ya. Peperangan terberat menguasai diri sendiri dan kita tidak akan bisa melakukannya tanpa pertolongan Roh Kudus. Makanya jangan bergantung pada diri sendiri. Terus minta pertolongan Roh Kudus. Ketika engkau gagal, datang lagi sama Roh Kudus. Tolong aku Roh Kudus. Ampuni saya gagal. Tadi saya meledak. Ampuni saya, Roh Kudus tolong saya. Sebelum engkau berespon, berkata-kata, tanya dulu sama Roh Kudus, apa yang harus saya jawab, apa yang harus saya katakan. Ya, menciptakan surga. Maksudnya membawa surga ke dalam rumah tanggamu, ya kan? Karena firman Tuhan berkata, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa, Heavenly Father, hallowed be thy name. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Sebelumnya jadilah kehendakmu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Nah, tugas Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dewasa, bukan? Ya kan? Jangan mau jadi kanak-kanak terus. Kanak-kanak gak dapat apa-apa. Ya kan, kanak-kanak itu disamakan seperti budak di firman Tuhan. Dan seorang budak itu tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam rumah Tuhan. Itu firman Tuhan yang mengatakannya, bukan saya. Bapak Ibu yang gak setuju, jangan protes sama saya. Protesnya sama firman Tuhan. Jangan terus-menerus jadi kanak-kanak, tetapi kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang sudah dewasa. Ya, karena anak-anak Tuhan yang sudah dewasa lah yang akan diberikan kepercayaan. Oke, saya balik lagi. Jadi seperti itu ya contohnya. Tetapi ketika rumah tanggamu ya, ketika kita mau taat sama firman Tuhan, di dalam unit yang paling kecil di dalam rumah tangga kita, maka rumah tangga kita akan adem ayem, rumah tangga kita akan mengalami sukacita dan bahkan berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan itu dikirimkan Tuhan kepada kita kalau kita ini ada kedamaian, bukan ada kerukunan. Masih ingat pujian yang berkat Tuhan dikirimkan pada saat ada kedamaian seperti yang kejanggut turun, ya kan? Pujian itu masih ingat? Ya, demikian pula bukan sebetulnya apa yang saya katakan berulang-ulang itu Bapak Ibu paham kan bahwa segala sesuatu ya, masa depan kita, kehidupan kita, anak cucu kita itu sebetulnya kendalinya ada di siapa sih? Ada di kita. Seringkali kita berkata kita mau serahkan kepada Tuhan semuanya, ya kan? Seringkali kita berkata seperti itu, serahkanlah kepada Tuhan. Nah, tugas Anda dan saya ngapain dong kalau gitu ya? Sebetulnya semuanya itu bergantung kepada Anda dan saya, bukan? Anda dan saya ya memang kita harus bergantung kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak akan bisa melakukannya tanpa Anda dan saya, ya kan? Kalau kita sendiri yang menolak firman, tidak mau dipimpin oleh Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan bisa melakukannya bersama-sama dengan kita, melakukannya untuk kita? Nggak mungkin. Tuhan itu melakukan dari hal yang sederhana daripada firman Tuhan. Bukankah firman yang sudah diberikan kepada kita? Ya kan? Jangan halu atau jangan menipu diri sendiri, ya kan? Kita berpikir bahwa kita sudah menjadi umat Tuhan yang baik.
kita mengklaim janji Tuhan, tetapi kita, mohon maaf ya, mungkin bukan Bapak Ibu, mungkin orang di luar sana itu, tetapi mereka tidak mau dipimpin oleh firman-Nya. Itu namanya sedang menipu diri sendiri, kata kitab Yakobus ya. Oke, kembali lagi saya mau menekankan mengenai keberuntungan ini. Ya, kemarin saya sudah bahas mengenai Ayub 36 ayat 11. Ya, jikalau kita mendengar dan taat, maka kita akan hidup mujur. Dalam versi New King James Version-nya, saya bacakan ya kepada Bapak Ibu. Versi New King James Version-nya, sebentar. Mujur ya sama dengan beruntung ya. Ayub 36 ayat 11. Saya bacakan ya. If they obey and serve him, they will spend the rest of their days. Mohon maaf, ini NIV ya. NIV saya maunya New King James Version. Oke. Ayub 36 ayat 11. If they obey and serve him, jika kita taat dan melayani dia. Melayani dia, Bapak Ibu, ya, bukan melayani diri sendiri, bukan melayani nafsu kita, tetapi melayani Tuhan. Jelas ya ayat firman Tuhan ini. They shall spend their days in prosperity. Mereka akan menghabiskan hari-hari mereka di dalam kemakmuran. Nah, siapa di sini yang kepengen makmur? Sesungguhnya ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu mengerti firman Tuhan ini, kemakmuranmu atau kemiskinanmu atau kemelaratanmu ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh, apakah ditentukan oleh Tuhan? Ataukah ditentukan oleh Anda dan saya? Ayo, yang baca firman, yang mengerti, boleh jawab di komentar ya. Dikatakan saya ulang ya. Dalam bahasa Indonesianya seperti ini. Jikalau mereka taat dan melayani Tuhan, mereka akan menghabiskan hari-hari mereka di dalam kemakmuran. Jadi ditentukan oleh siapa kemakmuranmu itu? Oleh Tuhan atau oleh Anda dan saya? Ya, puji Tuhan, oleh kita sendiri ya kan. Kita selalu doa-doa, Tuhan pulihkan ekonomiku, Tuhan berkati saya. Hayo, ya kan? Siapa tuh yang suka doa-doa begitu? Ya nggak ada salahnya ya. Tetapi saya senang mengajak kita sama-sama belajar firman. Dan kita sama-sama teliti ya kan baca firman. Karena sejauh mana engkau mengerti firman Tuhan, maka sejauh itulah engkau akan mendapatkan hikmat, engkau akan mendapatkan manfaat daripada firman Tuhan itu. Ya kan, kalau engkau nggak ngerti, ya bagaimana mungkin bisa berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Masih ingat kitab Matius yang berkata tentang perumpamaan benih firman Tuhan yang jatuh, ya kan? Ada yang jatuh di tepi jalan, ada yang jatuh di tanah yang bersemak belukar, ada yang jatuh di tanah yang berkerikil, ada yang jatuh di tanah yang subur. Nah, pengertian firman Tuhan, benih firman Tuhan yang jatuh di tanah yang subur, itu mereka dikatakan ya, ada tertulis, Bapak Ibu bisa baca sendiri ya, saya nggak akan baca. Yang tertulis di firman Tuhan itu seperti ini, mereka yang mengerti firman Tuhan itu, mereka akan berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, apa yang terjadi dengan semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang gak mengerti itu? Mereka sama sekali tidak berbuah.
Kenapa? Karena nggak ngerti. Nah, puji Tuhan ya pagi hari ini Roh Kudus sudah menolong setiap kita untuk mengerti. Jadi kemakmuranmu itu bukan bergantung kepada Tuhan, tetapi bergantung kepada Anda sendiri dan saya sendiri. Apakah kita mau taat dan melayani Tuhan, bukan melayani keinginan daging kita, nafsu kita, ya. Nah, ya tentu saja kita butuh pertolongan Roh Kudus. Kita nggak bisa melakukannya sendirian ya Bapak Ibu. Sekali lagi kita juga tergantung kepada Tuhan ya. Karena kita tidak bisa melakukannya sendirian. Oke, saya lanjut ya. Masih Ayub 36 ayat 11. If they obey and serve him. Oke, saya bahasa Indonesia kan ya. Jikalau engkau taat dan melayani dia, jikalau mereka taat dan melayani dia, maka mereka akan menghabiskan hari-hari mereka di dalam kemakmuran dan tahun-tahun mereka di dalam kesenangan. Luar biasa bukan? Tahun-tahun mereka di dalam kesenangan. Saya jadi ingat Mazmur 16 ya, yang mengatakan Tuhan itu memberitahukan jalan-jalannya ya kan. Dan oke, kita bukalah Mazmur 16. Ini masih berbicara tentang ketaatan ya Bapak Ibu. Oke, Mazmur 16 ayat 11. Dalam versi New King James Version-nya berkata seperti ini. Engkau ini Tuhan ya. Tuhan itu lewat firman-Nya bukan. You will show me the path of life. Engkau akan memberitahukan, engkau akan memperlihatkan kepada kami jalan kehidupan. Dan in your presence, dalam hadirat-Mu ada kepenuhan sukacita. At your right hand, dalam tangan kananmu, di tangan kananmu are pleasures forevermore. Ini kata yang sama ya, kesenangan, kenikmatan, itu yang terjemahan bahasa Indonesianya ya. Ada kesenangan, ada kenikmatan sampai selama-lamanya. Nah, demikianlah Bapak Ibu, jikalau Anda dan saya mau memilih ketaatan ya dibandingkan engkau memilih cara-caramu sendiri, memuaskan keegoanmu sendiri, mengandalkan akal budimu sendiri, ya kan? Saya banyak menjumpai bahkan di kalangan orang Kristen ya, yang memasukkan idealisme, memasukkan hikmat-hikmat dunia, mengadopsinya menjadi kebenaran. Tetapi kalau menurut saya ya mohon maaf ya, patokan kita sesungguhnya harusnya satu-satunya itu adalah firman Allah. Ini adalah patokan kita satu-satunya. Kita itu nggak boleh apa yang menurut kita benar ya kan. Seringkali kita berpikir seperti itu. Ada yang berkata seperti ini, khususnya dalam rumah tangga ya. Gak bisa begitu. Dia sudah nyakitin saya berkali-kali. Dia sudah selingkuh. Saya punya hak untuk pisah. Bukan begitu kan? Ya kan, itu hikmat dunia. Jangan mau dirugikan terus-menerus. Jangan mau disakiti terus-menerus. Engkau punya hak untuk bahagia. Ya kan? Betapa sering kita mendengar hikmat dunia seperti itu, bukan? Tetapi sekali lagi ya, saya ini bagi saya terserah apa kata hikmat dunia, tetapi bagi saya kebenaran adalah kebenaran. Firman Tuhan itu adalah satu-satunya kebenaran. Jikalau engkau mau bahagia, ya mungkin saat itu engkau menderita, engkau pikul salib. Itu namanya pikul salib Bapak Ibu. Itu namanya pikul salib. Dan apa janji firman Tuhan? Ketika kita mau memikul salib ya, mengikuti dia,
menyalibkan keinginan daging kita, memikul salib kita dan mengikuti Dia, maka kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Sama halnya seperti Tuhan Yesus dimuliakan ketika Dia disalibkan, ya kan? Nah, demikian pula kita. Kalau kita mau memilih untuk menderita karena kebenaran, nah itu ya Bapak Ibu, itu adalah level yang naik kelas ya. Itu namanya penderitaan yang memang porsinya kita sebagai umat Tuhan. Bukankah kita dipanggil untuk menderita? Iya. Nah, tapi bukan menderita penderitaan seperti yang sudah ditanggung di atas kayu salib. Misalnya penderitaan apa aja sih yang sudah ditanggung di atas kayu salib? Ya, sakit penyakit, kemiskinan, ya. Itu semua sudah ditanggung di atas kayu salib. Penderitaan yang kita harus pikul itu ya penderitaan karena kita memilih untuk hidup benar. Karena kita memilih untuk taat kepada firman Tuhan. Itu adalah penderitaan yang Anda dan saya harus pikul kalau kita juga mau menjadi murid Tuhan Yesus, ya kan? Ada yang ikut-ikutan gak jadi murid Tuhan Yesus, ya boleh, monggo, silakan, itu pilihan masing-masing. Tetapi saya mengajak semua yang ikut live streaming saya untuk mau mengambil bagian menyalibkan keinginan daging kita, memikul salib dan mengikuti Tuhan, mengikuti jejak teladan Tuhan Yesus. Apabila Anda dan saya mau ikut juga dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, masih ingat tentang pengajaran yang saya berikan tentang Yesaya 60, Yesaya 60. Kalau engkau ingin kemuliaan Tuhan terbit atas engkau harus mau juga mengikuti jejak teladan Tuhan Yesus. Mau hidup di dalam ketaatan, mengambil bagian di dalam penderitaan, tetapi sekali lagi ya, bukan penderitaan yang Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Apa simbol dari mir? Dari mur ya, bahasa Inggrisnya mir, bahasa Indonesianya mur. Masih ingat saya cerita tentang orang Majus yang bijaksana, bagaimana dia menyembah Tuhan? Dia menyembah Tuhan itu dengan memberikan dari harta kekayaannya ya, perbendaharaan harta kekayaannya yang terbaik, yakni apa? Emas, kemenyan, dan mur. Waktu itu saya mengajarkan deh ya, siapa saya ini ya, membagikan bahwa mur itu lambang daripada pengorbanan, penderitaan ya, seperti yang Tuhan Yesus teladan kita lakukan di atas kayu salib, penderitaan Bapak Ibu. Ya, ingat visi yang Tuhan berikan kepada saya ini membawa Bapak Ibu semua di dalam kemenangan demi kemenangan, di dalam kemuliaan demi kemuliaan. Itu visi yang Tuhan berikan kepada saya dengan jelas gitu ya. Visinya jelas sekali lewat mimpi. Nah, Bapak Ibu ya, ada banyak pengajaran ya. Bapak Ibu boleh pilih. Tetapi Bapak Ibu yang ikut saya ya, yang ikut pengajaran saya kepengen Anda semua itu mengalami kemenangan dari semua bentuk penjajahan si jahat, dari kemiskinan, dari hutang berhutang, dari sakit penyakit ya. Itu bukan bagianmu, itu bukan bagianku. Kita mau belajar menundukkan diri kita untuk taat. Karena firman Tuhan sekali lagi, jikalau engkau mau beruntung, nggak ada pilihan lain Bapak Ibu selain engkau dan saya hidup di dalam ketaatan. Mungkin saat itu engkau menderita ya. Saat itu mungkin menderita kayak saya waktu itu ya. Masih ingat kan saya cerita 5 tahun yang lalu semuanya amburadul ya. Rumah tangga saya amburadul. Usaha saya amburadul ya.
dan anak saya juga jauh gitu ya. Mungkin dekat secara jarak, secara distance, secara jarak itu dekat ya, jarak. Tetapi hati itu jauh. Nah, ya Tuhan bisa memulihkan semuanya itu. Amburadul itu kacau beliau, kacau ya. Kacau itu hancur gitu ya. Terima kasih Bu Rine sudah bertanya. Oke, tetapi Bapak Ibu, kalau engkau mau mengambil teladan Tuhan Yesus, menyalibkan keinginan dagingmu ya, ketika engkau menderita, ketika engkau disakiti oleh suamimu atau istrimu, engkau memilih untuk taat kepada firman Tuhan ya. Instead of being angry, maksud saya daripada marah, daripada berespon dengan kata-kata yang menyakitkan, saling menyakiti, tetapi engkau mau berespon dengan kasih, engkau mau mengadem, memberi damai sejahtera di dalam keluargamu, sehingga anak-anakmu itu menjadikan keluarga itu tempat berteduh yang aman, ya kan? Coba bayangkan kalau misalnya suami marah-marah, istri juga marah-marah. Bayangkan apa yang terjadi dengan anak-anakmu. Anak-anakmu akan lari dari rumah ya, karena mereka tidak bisa menemukan kasih sayang di dalam rumah, bukan? Oke, kita balik lagi ke firman Tuhan. Sudah mau pukul 5, saya mau cepat-cepat ya. Ayat yang ke-12 ya, saya mau bacakan Ayub 36 ayat yang ke-12. Perhatikan, tetapi jikalau mereka tidak mendengar apa Bapak Ibu? Tidak mendengar perintah Tuhan, tidak mendengar firman Tuhan. Perhatikan, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Perhatikan Bapak Ibu, kita mau nyambung lagi dengan Raja Yoas. Apa akhir dari Raja Yoas? Mati, bukan? Matinya dibunuh, bukan? Perhatikan apa yang terjadi dengan Raja Yoram. Mati juga, bukan? Matinya dibunuh, bukan? Perhatikan apa yang terjadi dengan Ratu Atalia yang jahat. Matinya dibunuh juga, bukan? Perhatikan apa yang terjadi dengan Isabel, istrinya Raja Ahab yang sangat jahat itu. Matinya juga menggenaskan, dilempar dari jendela dan gak bisa dikubur. Kenapa? Karena tulang belulangnya juga hilang, dimakan oleh anjing. Darahnya dijilat oleh anjing. Menggenaskan semua orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Ya, bukan berarti Tuhan, kan ada firman Tuhan tuh yang mengatakan bahwa Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan kita, tidak akan sekali-kali Dia membiarkan kita. Ya, memang Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita karena Tuhan itu setia. Dia tidak akan bisa menyangkal dirinya sendiri. Betul itu, tetapi jangan hanya mencomot ayat firman Tuhan itu. Seringkali itu kan yang kita dengar, bukan? Ya kan, betapa sering kita mendengar ayat firman Tuhan ini, bukan? Tetapi pertanyaannya, bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Yang meninggalkan Tuhan itu kita, ya kan? Ketika kita memilih jalan-jalan kita sendiri. Dan Tuhan tidak akan mungkin bisa maksa kita untuk taat sama Dia. Itu tergantung Anda dan saya, pilihan bebas Bapak Ibu, pilihan bebas Anda dan saya. Ya, saya ini rindu sekali, mohon maaf ya, seringkali saya menekankan hal ini karena saya melihat begitu banyak umat Tuhan yang hidup di dalam kebinasaan, di dalam penderitaan. Kenapa? Karena salah sendiri karena nggak ngerti firman. Oke, balik lagi ya. Amos 3 ayat 3 berkata seperti ini. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Dalam versi New King James Version-nya sebetulnya lebih tepat. Kalau mereka tidak setuju, dapatkah mereka berjalan bersama-sama? Ya kan?
Jangan hanya mencomot firman Tuhan bahwa Tuhan tidak akan sekali-kali meninggalkan kita. Tuhan tidak akan, Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita. Ya, sekarang saya bertanya sama Bapak Ibu, kenapa banyak umat Tuhan yang masih diposes, yang masih yang masih dikuasai oleh roh jahat? Masih ingat saya bilang ada ibu-ibu tuh yang percaya Tuhan juga, percaya Tuhan Yesus ya kan? Kan orang Kristen percaya Tuhan Yesus, tapi masih bisa disantet, dan disantet dengan penuh penderitaan. Dikuasai oleh roh jahat, bukan? Santet itu apa? Roh jahat, bukan? Kenapa masih bisa dikuasai oleh roh jahat? Ayo, ya kan? Ya, karena mohon maaf saya menghargai dan saya menghormati semua hamba Tuhan. Saya menghormati seluruh tubuh Kristus. Tetapi saya kepengen membuka mata hati Bapak Ibu semua. Membuka mata hati Bapak Ibu semua supaya kita mengerti firman. Supaya kita tidak ada di bawah penjajahan si jahat. Ketika kita taat sama keinginan daging kita, ya walaupun kita sudah umat Tuhan, walaupun kita sudah beribadah setiap minggu gitu ya, setiap hari ikutan live streaming, kalau kita tetap memilih cara-cara kita sendiri, mengambil keputusan yang salah, ya kan, memilih jalan-jalan kita sendiri, ya kita ini nggak bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan, bukan? Kalau kita pilih jalan-jalan kita sendiri, kita ini akan seperti domba yang tersesat. Kalau domba tersesat, dia akan dimakan oleh serigala, Bapak Ibu. Iya kan? Nah, apakah ketika dia dimakan oleh serigala, si domba itu bisa nyalahin gembalanya? Gembala, kenapa engkau tidak tidak membimbing saya ke padang rumput yang hijau, tidak melindungi saya, ya kan? Bisa nggak sih dombanya marah sama gembalanya gitu? Ya salah siapa gitu ya, nggak mau dipimpin oleh gembala, bukan? Gembala kan memimpinnya ke padang rumput yang hijau, dan kalaupun diizinkan lewat lembah yang kelam, lembah kematian gitu ya, yang kelam itu ada banyak arti ya, ada lembah kematian ya, the valley of Sheol dalam bahasa terjemahan lainnya. Sheol itu lembah orang mati ya, maksudnya ada juga yang menerjemahkan lembah air mata ya, lembah kegelapan. Jikalau Tuhan mengizinkan, gembala kita mengizinkan kita melewati lembah kekelaman pun, ya kita tidak akan ditinggalkan, tetap akan ada perlindungan Tuhan. Makanya dikatakan gadamu dan tongkatmu lah yang menghibur aku. Kalau kita tetap dalam keadaan susah, dalam keadaan di mana badai menyerang, di mana musuh si jahat menyerang, seperti Raja Yehosafat yang kita pelajari kemarin kan, di mana Tuhan mengizinkan ada musuh yang menyerang, tetapi kalau kita tidak meninggalkan perintah Tuhan, kita hidup di dalam ketaatan, kita nggak perlu takut, karena Tuhan itu pasti akan membawa kita dalam kemenangan demi kemenangan. Makanya Mazmur 23 ini ngomongnya seperti ini ya Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan itu kita harus paham dari semua sisi, jangan hanya comot satu ayat dan melupakan firman Tuhan yang lain ya. Makanya Bapak Ibu ya, Mazmur 23 ayat keempat dan kelima saya bacakan ya. Kalau di dalam bahaya, di dalam badai, engkau dan saya masih tetap taat kepada firman Tuhan,
di dalam pergumulan rumah tangga, misalnya engkau disakiti, tetapi engkau tetap pilih untuk taat kepada firman Tuhan, maka ini yang akan terjadi. Mazmur 23 ayat 4 dan kelima, ya saya bacakan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, ya kan? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Maksudnya apa? Ini adalah posisi kemenangan, posisi celebration, perayaan kemenangan di atas lawan-lawanmu. Lawan-lawanmu itu siapa? Ya mungkin pergumulan rumah tanggamu, mungkin suamimu itu yang selalu nyakitin hatimu, yang suka selingkuh misalnya ya. Atau mungkin kemiskinan, hutang pihutangmu, itu semua lawan-lawanmu, itu semua musuh-musuhmu, sakit penyakitmu. Engkau tidak akan dikuasai oleh musuh-musuhmu. Bukan hanya saja posisi kita ada di sebelah kanan Bapa ya. Sebetulnya secara roh itu posisi kita itu ada di dalam Kristus. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu posisi otoritas, posisi kuasa ya. Nah, bukan hanya saja kita mengklaim seperti itu, tetapi di alam jasmani pun akan termanifestasi kemenangan kita. Nah, saya lanjutkan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bahkan ini ada satu kebenaran yang penting ya dari ayat ini. Engkau dan saya akan keluar bukan hanya saja menjadi pemenang, tetapi kita akan keluar lewat penderitaan, lewat badai kehidupan kita, lewat cobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita akan keluar menjadi umat-umat pilihan Tuhan yang diurapi Tuhan. Ini berbicara tentang pengurapan, pialaku penuh melimpah. Ya, ini bicara tentang berkat Tuhan, tentang pengurapan. Jadi prosesnya begini ya Bapak Ibu, ini 2 ayat aja saya bisa menjelaskan panjang kali lebar kali tinggi, cuman waktunya udah habis. Nggak apa-apa ya, saya selesaikan sedikit ya. Saya percaya ini adalah isi hatinya Tuhan. Ketika engkau sabar dan memilih untuk taat, ketika situasimu di dalam penderitaan sekali lagi ya, bukan penderitaan yang kau cari-cari sendiri ya, tetapi penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupanmu. Ya mungkin boleh juga lah, yang mungkin yang gak sengaja kau cari-cari sendiri karena konsekuensi yang kau lakukan di masa lalu. Ya gak apa-apa, tetapi dalam keadaan apapun, dalam badai kehidupan, dalam penderitaan, dalam kekurangan, dalam kesusahan, ketika responmu benar, ketika engkau tetap memilih untuk taat kepada firman-Nya, kepada perintahnya, dipimpin oleh Roh, maka apa yang terjadi? Engkau akan keluar dari masalah-masalahmu dengan penuh kemenangan. Bukan hanya dengan penuh kemenangan, tetapi engkau akan mengalami pengurapan Tuhan. Pengurapan Tuhan di dalam hidupmu itu akan bertambah-tambah. Ini salah satu rahasia ya. Salah satu rahasia jikalau engkau ingin diurapi Tuhan. Ya, ingin mengalami kepenuhan pengurapan Tuhan. Ini salah satu rahasianya ya. Dan yang ketiga, saya nggak paham Bapak Ibu, ada yang belum paham mengenai pengurapan. Ya itu lain soal, maksud saya lain hari nanti saya akan ajarkan ya. Tetapi rasanya saya sudah pernah ya, saya sudah pernah membagikan tentang pengurapan Tuhan, ya kan, bahkan tentang ya pernah Kakak Dewi, ya sudah saya nggak akan bahas lagi ya. Tetapi pengurapan itu bisa bertumbuh Bapak Ibu ya, bertumbuh porsinya itu bisa bertumbuh levelnya.
Nah, engkau yang mau tumbuh levelnya, engkau mau nggak mau harus taat. Nggak ada yang lain ya, taat itu dibulak-balik taat, kata Bapak Pastor Andi Simon. Ya, oke. Dan kemudian yang ketiga apa? Pialaku penuh melimpah, ini berbicara tentang berkat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, tahu kan urutannya? Urutannya apa Bapak Ibu? Urutannya yang pertama, sabar. Ya kan, sabar. Di dalam penderitaan kau memilih untuk taat, untuk mikul salib, untuk menyalibkan keinginan daging. Ya kan? Urutannya itu dulu, taat. Yang kedua, ya kan, engkau akan bertumbuh di dalam level pengurapan Roh Kudus. Masih ingat kemarin-kemarin saya bicara bahwa ketika engkau bertumbuh di dalam pengurapan, maka suamimu mungkin yang tadinya suka selingkuh sana selingkuh sini, misalnya, dengan sendirinya pengurapan Tuhan itu yang akan membuat dia bertobat, datang kepada Tuhan, bertobat. Ya kan, masih ingat kemarin-kemarin saya ngomong begitu? Ya kan, ya tentu saja dengan doa-doamu juga, ya kan. Tetapi yang membuat suamimu itu takluk itu ya, bertobat dari dosa-dosanya, itu Roh Allah. Dan porsi bagaimana Roh Allah bisa bertambah dalam hidupmu itu ketika engkau mau setiap hari mematikan keinginan dagingmu. Ya kan? Kalau akunya ini masih besar dalam hidup kita, bagaimana mungkin Roh Allah punya tempat yang besar dalam hidup kita? Ya kan? Ya, Bu Vera, tidak ada cara lain. Engkau dan saya yang harus mau mematikan keinginan daging kita, memberikan ruangan tempat lebih banyak lagi kepada Roh Kudus untuk mengambil kendali di dalam hidup kita. Ketika porsi Roh Allah ini diberikan ya, kita memberikan kepada Roh Allah porsi yang lebih besar dalam hidup kita, maka Roh Allah itu akan lebih leluasa mengendalikan kehidupan kita. Dan ketika Roh Allah yang memimpin, Dia tidak akan mungkin membawa kepada jalan yang salah. Kita akan dibawa kepada padang rumput yang hijau. Kita akan dibawa kepada kemenangan demi kemenangan, dan bahkan kepada berkat Tuhan yang melimpah. Oke, saya bacakan kembali lah ya, gak apa-apa ya, telat dikit ya. Pasti firman Tuhan ini pasti memberkati Bapak Ibu semua. Nah, sampai akhirnya kita akan sampai kepada ayat yang ke-6 Bapak Ibu. Kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti aku, dikatakan seumur hidupku. Bahkan dalam versi terjemahan yang lain itu seperti ini Bapak Ibu. Kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengejar-ngejar. Bahkan Bapak Ibu, engkau itu gak usah ngejar-ngejar ya. Tetapi kebajikan dan kemurahan Tuhan itu otomatis ngejar-ngejar kita. Percayalah Bapak Ibu, percayalah ya Bapak Ibu. Saya ini ya waktu awal-awal Tuhan menggembleng saya, Tuhan itu kasih penglihatan kepada saya ya. Saya itu harus mati. Maksudnya mematikan keinginan daging saya. Berkali-kali, seringkali ya. Saya ingat kesaksian Bu Esther ya tentang sepatu hitam. Saya kasih tahu, saya juga dulu itu suka dikasih penglihatan seperti itu. Sepatu hitam itu lambang apa sih, simbol apa sih? Simbol bahwa kita ini ya, langkah kaki kita itu harus mati terhadap keinginan diri kita sendiri. Langkah kaki kita itu ya bukan lagi dipimpin oleh keinginan diri sendiri, tetapi dipimpin oleh Roh Allah, dipimpin oleh firman Allah. Ini berbicara tentang ketaatan ya Bapak Ibu, menyalibkan keinginan daging dan taat
taat kepada roh Allah, taat kepada firman Allah. Tetapi saya bisa saksikan ya Bapak Ibu, sabar, nanti ada waktunya di mana Tuhan memperlihatkan kepada Anda ya, bukan lagi sepatu hitam, tetapi sepatu emas. Maksudnya apa? Maksudnya itu engkau akan berjalan dari kemuliaan menuju kemuliaan, di mana hanya kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengejar-ngejar hidupmu dan hidupku. Ya, siapa yang mau? Yang mau, ayo taat ya. Minta pertolongan Roh Kudus untuk taat. Oke, saya tutup sampai di sini. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah membukakan mata hati kami untuk boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini Roh Kudus, tolong mampukan setiap kami, berikan kami hati yang baru, hati yang lemah lembut, hati yang taat kepada firman. Saat ini tolong setiap kami ya Tuhan, tolong hamba-Mu juga ya Tuhan, untuk sama sekali tidak pernah mau kompromi dengan dosa. Apapun itu, kami mengambil keputusan saat ini Roh Kudus, kami tidak mau kompromi dengan dosa. Roh Kudus, tolong kami, karena tanpa Engkau kami tidak mampu. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Roh Kudus, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus, tolonglah setiap umat-Mu yang ada di sini. Kiranya Engkau yang terus berbicara, kiranya Engkau yang terus menolong, menguatkan, memampukan setiap kami untuk hidup di dalam ketaatan, sehingga kami boleh dibawa dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Saya akan berdoa-doa berkat. Darah Yesus buka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya hingga berkelimpahan atas Bapak Ibu semua, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas anak cucumu, atas usaha-usahamu, atas toko-tokomu, atas sawah ladangmu, pabrik-pabrikmu diberkati Tuhan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saat ini saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus, hamba-Mu berdoa, datanglah, jamahlah, lawatlah setiap umat-Mu di tempat mereka masing-masing, di rumah mereka masing-masing. Saat ini hamba-Mu mohon, datanglah, lawatlah setiap kami lebih dahsyat lagi. Jamahlah setiap kami lebih dahsyat lagi Roh Kudus. Yang terbelenggu ada kelepasan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Semua belenggu-belenggu kuasa jahat atas hidupmu saat ini hancur patah dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang. Semua roh kutuk keluar, kutuk sakit penyakitmu, kutuk masa depanmu, kutuk penderitaanmu, sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini roh-roh kutuk keluar semuanya. Roh kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh, kutuk dosa, kutuk yang menghalangi berkatmu, keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat kesembuhan mengalir. Yang sakit kepala sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit asam lambung sekarang, asam lambungmu normal, lambungmu sembuh. Luka di dinding lambungmu sekarang disembuhkan oleh kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit tulang belakang, ya sekarang saya melepaskan berkat kesembuhan mengalir
kasih Tuhan yang menyembuhkan luka di hatimu terlebih dahulu, disembuhkan oleh kasih Tuhan. Ya Bapak Ibu, lepaskan pengampunan terlebih dahulu ya, lepaskan pengampunan. Kau harus mau gak mau ya taat sama firman Tuhan. Minta pertolongan Roh Kudus tolong saya mau mengampuni, saya mau mengasihi bahkan orang-orang yang sudah menyakiti hati saya dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang saya lepaskan kasih Tuhan mengalir atas seluruh tubuhmu, mengalir, menyembuhkan tulang-tulangmu yang sakit yang gak bisa digerakkan. Sekarang kuasa Tuhan mengalir, menyembuhkan, menghidupkan kembali sel-sel syaraf yang sudah mati, tulang-tulang yang sudah kaku, sekarang disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tulangnya normal sekarang, syaraf-syarafnya normal dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu terima dengan iman, mulai gerakan ya, mulai bangun dari tempat tidurmu, mulai bangun dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini saya terima kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Ada tertulis dalam firman Tuhan, oleh bilur darahnya saya sudah sembuh. Dan saat ini saya menerima kesembuhan daripadamu. Ucapkan syukur, puji Tuhan, dan ambil langkah iman. Bangun dari tempat tidurmu, mulai berjalanlah. Jangan takut-takut, jangan berpikir bahwa saya masih sakit. Jangan berpikir seperti itu ya. Terima dengan iman, saya sudah sehat, saya sudah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang kaku lehernya sekarang saya berdoa, kuasa Tuhan mengalir, menjamah. Engkau roh jahat yang nempel di lehermu, di bahumu, saya usir keluar sekarang semua. Dalam nama Tuhan Yesus, pergi tinggalkan umat Tuhan yang ada di live streaming ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Lehermu sekarang sembuh, nggak sakit lagi, nggak kaku lagi. Bahumu sekarang sudah sembuh, nggak kaku lagi, nggak sakit lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Lehermu enak sekarang, bahumu sekarang enak. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu yang sudah dijamah, yang sudah disembuhkan Tuhan, tuliskan di komentar kesaksianmu itu akan memuliakan nama Tuhan dan membangun iman Bapak Ibu yang lain yang ada di live streaming ini. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak di surga, terima kasih Roh Kudus. Oke, mari Bapak Ibu kita akan menaikkan puji-pujian syukur kita kepada Tuhan. Ya, hari ini adalah hari Minggu ya, hari ibadah. Saya tidak akan berlama-lama. Mari kita naikkan kembali pujian ini. Ingat akan nama Yesus. Mari kita bersuka-cita dalam Tuhan. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang bakal.
agung nama Yesus, hati kita bergema. Bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja, kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Suka surga yang bakal. Haleluya, puji Tuhan. Ya, silakan Bapak Ibu, saya juga mau sebentar turun. Ya, saya akan berdoa dulu untuk air minum. Ya, sebelumnya mungkin saya akan berkata sepatah dua patah kata. Ya, saya digerakkan oleh Roh Kudus, Bapak Ibu. Ya, ada Bapak Ibu yang mungkin saat ini sedang sakit. Ya, engkau didoakan juga belum sembuh. Bahkan didoakan oleh Bu Ciara sembuh, Esther belum sembuh. Nah, perhatikan Bapak Ibu ya, sekali lagi, bukan kuasa Tuhan kurang dahsyat. Dan bukan karena saya dan Bu Esther juga, karena saya dan Bu Esther itu nggak bisa apa-apa. Tetapi semuanya karena kuasa Roh Kudus. Sekali lagi itu tergantung kepada pribadi kita. Karena saya ingat yang kemarin itu ya, yang disantet itu ya. Dan oke lah, jangan yang disantet. Yang masih ingat saya kasih kesaksian orang yang langsung sembuh ketika saya berdoa, yang ada tumor sebesar telur ayam dan sebesar telur puyuh di payudaranya, langsung sembuh. Tetapi waktu awalnya nggak sembuh. Kenapa? Karena dia itu masih banyak hal yang harus dibereskan dalam hatinya. Ketika saya bimbing ya 40 menit itu, doanya mungkin cuma 5 menit Bapak Ibu. 5 menit ya dibutuhkan oleh kuasa Tuhan untuk menyembuhkan, menghilangkan, melenyapkan tumor payudara itu. Tetapi 35 menitnya lamanya di mana Bu Ciara? Lamanya itu di konsultasinya. Ibu, saya bilang, Ibu ada kepahitan ya, Ibu ada luka hati, saya merasakan luka hati Ibu. Iya gitu. Terus dia baru keinget lagi yang mana. Nah, baru keinget lagi yang mana. Nah, itu yang bikin lama Bapak Ibu ya. Nah, Anda yang sekarang yang masih sakit, jangan berkecil hati ya. Imani bahwa engkau juga bisa sembuh. Kenapa? Karena itu janji firman Tuhan. Oleh bilur darahnya engkau sudah sembuh ya Ibu Vera. Ya, bereskan dulu apa yang ada di dalam hatimu. Bereskan itu semua. Karena kalau itu semua sudah beres, ya karena ya ada, saya juga baca komentar kakak. Iya. Oke, saya jawab satu-satu ya. Ya, karena kalau itu semua sudah beres, kesembuhan itu gampang sekali. Sama halnya seperti yang disantet itu ya. Yang bikin lama itu setelah didoakan memang keluar ya. Tetapi roh santetnya belum keluar, saya bingung. Ada apa lagi? Saya bilang, Ibu ada apa lagi yang Ibu belum akui? Nah, Ibu ini ya, setelah didoakan baru ingat, ya saya lupa, saya belum ngakuin, dulu saya begini. Terus saya bilang sama si Ibu, itu kan saya mendoakan si Ibu itu pertama kali 2,5 jam ya.
Saya bilang sama si ibu, lah ibu kenapa nggak dari awal ibu ngasih tahu? Kalau dari awal ibu ngasih tahu, saya nggak akan doanya selama ini. Terus besokannya masih belum kelar kan. Udah gitu besokannya si ibu bilang, C, saya baru keinget ini. Mohon didoakan pelepasan. Nah, Bapak Ibu ya, eh, kalau engkau mau benar-benar ya cepat gitu ya, cepat bebas lepas, ya memang ada tergantung kasus ya, ada yang mudah, ada yang gampang, ada yang santet juga begitu kan, levelnya kan beda, ada kuasa jahatnya yang levelnya itu ada beda-beda level gitu, ada yang cepat sekali langsung diperintahkan langsung hilang. Jadi itu tergantung kasus gitu ya. Oke, saya akan berdoa dulu untuk air minum dan minyak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, air minum dan minyak di tangan kami ini adalah air minum minyak biasa. Namun saat ini disucikan, dikuduskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk melakukan tanda-tanda yang ajaib, perbuatan-perbuatan besar, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu-belenggu kuasa jahat, dan roh-roh jahat akan lari ketika air ini diminum, minyak ini dioleskan. Akan terjadi kesembuhan, akan dicurahkan berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Bapak Ibu bisa minum dan oleskan minyak ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah, oke. Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus ya, Bapak Ibu boleh sebentar. Ya Bapak Ibu boleh tuliskan di komentar dan klik tombol tamu. Kak Robin ya, shalom ya, apa kabar? Saya juga mau didoakan tapi tunggu pulang ya Ibu ya. Oke, monggo kita berdoa ya untuk Kakak Rovina. Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu, terima kasih untuk kesembuhan yang Kau sudah berikan kepada Kakak Rovina. Sekarang hambamu melepaskan lagi berkat kesembuhan, berkat Tuhan atas Kak Rovina. Urapan kesembuhan saat ini, Roh Kudus datanglah, jamahlah, lawatlah Kak Rovina. Dari ujung kepala sampai ujung kaki saat ini ada kuasa Tuhan yang mengalir, mengurapi Kak Rovina, membebaskan, menyembuhkan, memulihkan dengan sempurna setiap sel-sel syaraf dalam organ tubuhnya Kak Rovina, setiap organ-organ tubuhnya disembuhkan Tuhan sekarang. Ada pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan. Ya, kuasa Tuhan sudah mengalir. Ya Bapak Ibu, kalau itu terima aja kesembuhan ya. Karena waktu saya berdoa itu saya nggak sendirian Bapak Ibu. Kalau saya sendirian nggak ada kuasanya ya. Bapak Ibu harus paham sesuatu yang mungkin kau nggak melihat atau kau mungkin belum merasakan, nggak apa-apa. Tetapi saya nggak sendirian, ada Roh Kudus dan ada malaikat-malaikat Tuhan ya. Jadi saya ini nggak sendirian Bapak Ibu. Kalau saya sendirian, saya ini nggak bisa apa-apa. Ya Bapak Ibu harus terima dengan iman bahwa ketika sudah didoakan itu ada kuasa Tuhan yang menjamah engkau, yang membebaskan engkau, yang menyembuhkan engkau. Dan terima dengan iman kesembuhanmu itu dengan ucapan syukur, dengan iman. Itulah yang menarik kuasa Tuhan. Oke, saya tadi ada baca komentar tentang suami yang disantet ya. Kakak siapa namanya? Kakak siapa namanya, boleh tulis lagi di komentar, mohon maaf ya.
Cepat sekali. Kak siapa tadi? Kak Vien ya. Kak Vien suaminya disantetnya seperti apa ya? Disantet sakit penyakit kah atau disantet dipelet? Ya Kak Vie, ya Kak Vie, apakah mau diundang naik ke atas? Kak Vie, Shalom Kak Vie, ya kalau mau diundang naik ke atas, Ibu harus klik tombol tamu. Kalau nggak klik tombol tamu, saya nggak bisa. Oke, monggo silakan Kak Vie, saya sudah. Oh, disantet wanita lain. Oke, kalau begitu Ibu, itu perjuangan Ibu sendiri ya. Shalom. Ibu, sebentar saya nggak mendengar Ya, suara shalom Ibu. Maaf Ibu, saya lagi dalam perjalanan Ibu. Oh ya, nggak apa-apa ya. Oke. Ya, persiapan mau pergi baru juga Ibu. Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Nggak apa-apa kalau mau turun, nggak apa-apa ya Ibu. Baik Ibu. Ya. Jadi dengan Ibu siapa tadi? Ibu Vie namanya? Vivi, Ibu Vivi, Ibu Vivi. Pendeta. Ya. Ibu Vivi, ini adalah peperangannya Ibu ya. Saya hanya membantu dan saya memberitahukan caranya bagaimana ya. Jadi Ibu harus berusaha. Maksud saya Ibu harus berperang karena ini melawan kuasa-kuasa jahat ya. Jadi kuasa-kuasa sihir, santet itu kan termasuk sihir yang mempengaruhi alam bawah sadar dari suaminya Ibu. Nah, saya nggak tahu Ibu Vivi apakah boleh disebutkan nama suaminya ya. Jadi saya tahu apakah riwayat suami Ibu juga apakah ada background ikatan kawin roh atau enggak ya. Kalau Ibu Ya, Ibu namanya Jainer Ibu. siapa? Namanya Jainer Ibu. Jenar. Jainer. Jenar kepanjangannya apa? Mohon maaf. Jainer Kocu Ibu. Oh, ada Jainer turunan Kocu. ya. Ya, Ada turunan ya. Ya Ibu maaf, ini saya dari Papua Ibu. Salam, shalom. Oke, turun ya. Oke. Ya, kayaknya ada keturunan juga ya. Keturunan apa namanya? Keturunan kutub perselingkuhan ya. Nah, Ibu Vivi doanya seperti ini. Ya, Ibu. Ya, boleh saya tanya apakah papanya atau mamanya juga pernah berselingkuh? Tidak Ibu, Bapak dan mamanya hidupnya harmonis Ibu. Oke. Jadi doanya seperti ini. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, roh suami itu ya Pak Jenar. Disucikan, dikuduskan, diampuni, hancurkan, patahkan setiap belenggu santet, hancur patah atas Pak Jenar dalam nama Yesus. semua roh sihir, roh kutub, roh guna-guna keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ya, jadilah engkau bebas, Pak Jenner bebas dalam nama Tuhan Yesus. Saya merebut kembali hatinya, dikembalikan kepada istrinya, dikembalikan kepada anak-anaknya dalam nama Tuhan Yesus. Ya, seperti itu Ibu Vivi, doanya seperti itu. Tetapi satu hal yang harus Ibu jaga, Ibu nggak boleh sakit hati sama sekali sama suami, karena kemarahanmu itu, sakit hatimu itu yang akan ngomporin kuasa santet itu ya. Kalau santet itu seperti itu, Ibu ngambil kekuatannya itu dari kemarahanmu. Kalau engkau semakin benci, kalau engkau semakin marah sama suamimu, kuasa santetnya itu akan semakin besar. Jadi cara mengalahkannya seperti apa? Nah, nanti ya Bapak Ibu ya ikutin saya akan membagikan tentang senjata rohani ya.
salah satu senjatanya itu adalah kasih. Ya, Ibu harus dengan pertolongan Roh Kudus, minta tolong Roh Kudus untuk menyalipkan keinginan dagingmu untuk marah, untuk benci, untuk dendam. Itu harus dibereskan terlebih dahulu. Ibu Vivi, apakah mau saya bantu doa untuk pelepasan kebencian, dendam? Ya, siap Ibu Pendeta, bisa Ibu. Ya, oke. Ibu mau sungguh-sungguh ngampunin ya. Ya, siap Ibu. Bapa di surga, mohon belas kasihanmu saat ini atas Ibu Vivi, hambamu ini. Mau berdoa untuk Ibu Vivi, Roh Kudus tolong jamah hatinya Ibu Vivi saat ini. Yang penuh dengan kepahitan, kemarahan, kebencian, dendam saat ini. Ya Tuhan Yesus. Saya hancurkan, saya patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Belenggu kebencian, kemarahan, dendam atas Ibu Vivi saat ini hancur, patah dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit hati, roh kebencian, roh dendam, keluar semuanya. Saat ini keluar semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya cabut keluar semua. Haleluya Tuhan. Keluar semua. Digantikan dengan kasih Tuhan, roh kasih, roh sukacita, roh damai sejahtera mengalir memenuhi hatinya Ibu Vivi. Ibu sekarang ikutin doa saya dulu ya. Bapa di surga, Bapa di surga, mohon belas kasihanmu, mohon belas kasihanmu, ampuni saya. ampuni saya Kalau selama ini saya sudah menyimpan kebencian dan kepahitan, saya sudah menyimpan kebencian dan kepahitan, dendam kepada suami saya. dendam kepada suami saya. Saat ini saya mengambil keputusan untuk mengampuni suami saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, sekarang saya lepaskan kembali kasih Tuhan mengalir memenuhi hati dan pikiranmu. Dalam nama Tuhan Yesus, memampukan kau untuk mengasihi suamimu. Amin. Terima kasih Ibu. Tuhan berkati selalu. Ya, oke, Roh Kudus kiranya Engkau yang mengambil alih rumah tangganya Ibu Vivi dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Oke, kalau gitu ya Ibu Vivi. Terima kasih Ibu. Tuhan berkati Ibu berdua selalu. Sama-sama. Salam dari Papua Ibu. Salam juga ya. Ibu Vivi tetap didoakan ya dalam doa pribadimu seperti itu ya. Amin. Ya baik Ibu. Oke, shalom. Shalom Ibu. Ya, puji Tuhan. Oke, saya rasa semuanya sudah terberkati, sudah disembuhkan ya. Kalau gitu, mohon izin ya. Kita pamit dulu ya Bu Esther ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk kebersamaannya pagi hari ini. Kakak Dewi, Kakak Orlando, Ibu Nini, Ibu Roberta, Ibu Yuspin, Ibu Susana, Kakak Lubiuseni, Kak Robin, semangat ya. Kakak Ibu Albertine ya, Kakak Dewi, dan semuanya. Ibu Wirawati, Ibu Mulyani, semuanya. Ibu Vivi, semangat. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Shalom.